ada anak nih, anak kecil, punya ada bapak, ada ibunya, dua orang tuanya. Sebelum umur 7 tahun, dia nggak dikasih tahu kalau dia itu anak pungut. Betul. Sebelum 7 tahun nggak dikasih tahu. Bapaknya ngasih tahu bahwa kamu dilahirkan oleh emakmu, begini. Ternyata setelah umur 7 tahun dikasih tahu, sebenarnya dia itu bukan ibu kandungmu. Ya. Saya itu bukan bapak kandungmu. Artinya sebelum 7 tahun dia ditipu, betul nggak? Dia ditipu bahwa itu ibu kandungnya, betul nggak? Ini pelakunya sama ya. Nah, sekarang begini. Dalam kasus ini pelakunya sekarang begini. Allah mengganti sosok Isa. Bukan mengganti sosok Isa, mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi dialah akhirnya jadi disalibkan. Betul? Betul? Menurut Islam begitu, betul. Nah, artinya sosok yang disalib itu bukan Isa sungguhan, tapi Isa KW, betul? Betul, menurut Nah, sebelum Muhammad datang mereka nggak tahu itu. Mereka tahunya itu Isa sungguhan, betul? Betul. Artinya mereka tertipu, betul? Enggak. Berat ini mau mengakui Allah ini menipu. Enggak. Aduh, berat. Masa iya mereka tidak tertipu sedangkan itu bukan Isa sungguhan? Oh, sekarang kita mau pakai pemikiran yang mana, begitu loh. Pemikiran yang mana? Ya enggak, jangan dicampur aduk begitu. Kalau dicampur aduk begitu kita jadi susah. Kita tidak ada campur aduk loh. Yang disalibkan itu Isa sungguhan atau bukan? Yang disalibkan menurut keyakinan Islam setelah datang Nabi Muhammad itu bukan Isa sungguhan. Baik sebelum baik sesudah Muhammad itu Isa sungguhan belum? Sungguhan bukan? Menurut keyakinan Islam itu bukan Isa. Bukan Isa. Ada nggak orang yang tahu itu? Sebelum Muhammad datang? Ada orang yang tahu itu sebelum Muhammad? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka selama Muhammad belum datang mereka menyangka itu Isa sungguhan kan? Iya betul, makanya. Artinya mereka tertipu nggak? Enggak. Oke lah Lina. Oke, baik. Terima kasih Lina. Ya, ini membuktikan gini Lina. Kebenaran itu, kebenaran itu dia tetap kebenaran. Mau diakui mau nggak diakui, orang itu tahu bahwa itu kebenaran. Seperti itu. Nah, di sini kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan takiyah. Apa itu takiyah? Dalam Islam itu ada istilah takiyah. Takiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu. Memang ada di dalam Al-Quran, orang Islam itu dibolehkan untuk bertakiyah. Bahkan boleh bersumpah palsu kalau kepepet. Boleh. Iya. Seperti yang saya bilang gini Liana. Di dalam fakta kehidupan sehari-hari, umat muslim ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membaca artinya. Itulah sebabnya mayoritas umat muslim itu tidak mengerti Al-Quran. Enggak begitu juga. Oke, benar nggak menurut Al-Quran boleh bersumpah palsu kalau pepet? Enggak boleh. Mau saya tunjukin? Boleh. Ini dulu deh, yang ini kan belum selesai yang ini. Mau penipunya di mana? Enggak menipu. Menipunya di mana? Menipunya karena Allah itu membuat orang lain menjadi Isa padahal bukan. Akibat itu masyarakat tertipu. Contoh. Orang mau menggantung Saddam Hussein. Tapi ada orang lain yang bukan Saddam Hussein dibikin sama Allah jadi Saddam Hussein. Berarti kan kita kena prank gimana? Itu namanya membenturkan keyakinan. Membenturkan? Gimana sih? Begini ya, Nak. Coba masuk ke pemikiran saya. Oke, coba. Ada Al-Quran nggak di situ? Enggak berhak nyuruh saya ya. Bukan, maksud saya gini. Ada Al-Quran nggak di situ? Biar saya tunjuk ayatnya bahwa Allah itu sang penipu daya. Langsung di situ aja, di layar aja. Oke, baik. Ya, kita tunjukkan ya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang ke-58. Nih, ini langsung ini. Allah sendiri yang bilang Allah itu khairul makirin, sang penipu daya. Tapi nggak percaya dia. Baik. Baik. Al-Maidah 157 ya. Nih.
Aduh. Baik. Nggak usah pusing-pusing juga kali Bang Edis mikirin pemahaman orang lain ya kan? Saya itu tidak pusing, saya itu tahu bahwa sebenarnya di hati kamu mengakuinya, tapi kamu masih apa namanya? Iya, nggak juga. Saya Bukan. dasar kan? Kamu malu mengakui kebenaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Orang lain tahu kok. Baik ya. Kebenaran. Kita tunjukkan surat Al-Maidah ayat 157. Sebentar. Al-Maidah 157. Sabar ya. Sabar. Kok Al-Maidah? An-Nisa maksudnya. An-Nisa 157. Kita tunjukkan bahwa di sini Allah sendiri yang mengatakan dia itu sang khairul makirin, yang artinya penipu daya. Oke ya? Boleh. Liana otaknya dangkal. Emang kamu lebih pintar dari aku? Yang di bawah nih komentar. Pansos katanya. Lama kali Bang Edis. Enggak, saya nggak ada pansos, nggak ada gimana-gimana. Cuma kalau saya punya keyakinan sendiri, apakah itu jadi disebutnya saya jadi kayak Bang Edis nih kayak apa? Malu mengakui? Enggak. Oke, baik ya. Itu ada di dalam misalnya ya. Ali Imran ayat 54 ya. Coba kita ke Ali Imran ayat 54. Boleh. Ini tapi terjemahan Islam ini sama terjemahan Islam ini ditambah-tambahin karena malu. Ini. Oke. Oke ya, coba malu? Lihat. Iya. Mana ini? Kelihatan ya? Nih. Misalnya Ali Imran ayat 3. Ali Imran suatu surat yang ketiga ayat 54 nih. Wa makaru, ya, dan mereka membuat makar. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Dan maksudnya orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun sebaik-baik dan Allah sebaik-baik. Ini nggak ada pembalasnya ini. Ini pembalasnya ini ditambah-tambahin. Nih ya, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah sebaik-baik. Khairul itu yang baik, sang begitulah masternya. Masternya khairul makirin. Allah itu khairul makirin, sebaik-baik penipu daya. Pembalas tipu daya. Nggak ada pembalasnya ini terjemahan ini ditambah-tambahi pembalasnya ini. Itu pemahamanmu, makanya jangan dibentur-benturkan. Gini loh, oke ya, terlepas dari semua ayat yang udah dikeluarkan itu, gini, kita harus akui kalau pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berbeda. Iya pasti beda. Kalau sama ya kita sama, iya nah. Gitu loh. Kita nggak membenturkan. Yaitu pembalas. Gini loh, karena agama Islam itu datang belakangan, terus mengatakan, wahai orang Karesteng, Yesus itu nggak disalib, tapi digantikan sama orang lain. Itu artinya Tuhan Anda itu zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena ada orang yang bukan Isa kok jadi diganti sama dia jadi Isa, kan zolim. Zolim nggak seperti itu. Makanya kan beda pemahaman saya kan. Lina, coba Lina, apakah Allah itu maha adil? Adil. Oke. Di mana adilnya Allah? Kalau ada orang yang nggak salah, orang nggak tahu apa-apa, dirubah, pring, jadi Isa, jadi akhirnya dia yang disalib. Kok apes banget tuh orang? Gimana Lina? Contoh nih, contoh. Gini, orang dengar, orang nyari siapa?
orang nyari-nyari Saddam Hussein untuk digantung. Tiba-tiba kamu dirubah sama Allah jadi Saddam Hussein. Pshung, jadi Saddam Hussein. Terus kamu digantung, zolim itu namanya. Betul nggak? Paham, betul. Zolim. Iya. Tapi menurut pemahaman orang Islam itu tidak seperti itu. Jangan Oke, disamakan gimana? dengan pemahaman yang menurut orang Islam ya seperti itu, tidak zolim. Coba, orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Betul. Terus tiba-tiba Dirubahlah siapa yang dirubah? Nabi Isa yang asli itu. Nabi Isa yang asli dirubah jadi siapa? Ya, maksudnya diangkat, digantikan, bukan dirubah. Digantikan terus wajahnya Digantikannya di semua mana? mirip. Digantikannya? Ya waktu perang itu. Perang? Di mana ada narasi perang dalam Quran? Maksudnya waktu mau disalibkan kan memang waktu itu kan Isa dikejar-kejar dan lain-lain begitulah. Oh, waktu Isa Dan hendak berselisih kayak disalibkan, gitu. ditangkap Iya, hendak disalibkan. Begitu maksudnya. Isanya diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus digantikan. tiba-tiba siapa yang jadi Isa penggantinya? Stuntman-nya? Loh, Itu iya dong, gimana? Iya. diganti sama Yudas ya kan. Yudas Seperti dari itu. mana Yudas? Dapat dari mana Yudas di Quran nggak ada loh? Ya menurut cerita-cerita yang saya baca seperti itu. Oh, Memang berarti itu nggak percaya digantikan. Quran lagi. Gini. Liana, Gimana? menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran apa kitab yang lain? Gimana? Menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran atau kitab yang lain? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut harusnya Di bilang dalam begitu, Al-Quran loh, Liana. di dalam Al-Quran loh. Iya. Saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong. Iya, Al-Quran membantah tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Pakai Oh, keimanan berarti kita Al-Quran hanya pemahamannya. diimani saja. Saya kasih Maksudnya contoh kita nih. nggak telan Gini, mentah-mentah seperti itu kan. begini, Memang saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran nggak layak dipercaya. Gini. Orang Indonesia, gini. Udah, ya, stop Sebentar. ya. Orang Indonesia taunya Presiden pertama Republik Indonesia siapa? Soekarno. Bayangkan. 700 tahun kemudian ada orang dari Uruguay. Sebentar. 700 Iya. tahun kemudian ada orang dari Arab. Iya. Dari Arab bilang Bilang sesungguhnya Soekarno itu bukan sesungguhnya presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Soekarno. Menurut kamu dia makanya- wajib kasih jawaban nggak? Siapa? Yang ngomong itu? Maksudnya yang membantah? Iya, Apa dia kan gimana? datang membantah, katanya bukan Soekarno. Menurut akal pribadimu, akal sehatmu, dia harus bantah itu dia kasih jawaban nggak? Harus. Harus. Kenapa kok bukan Soekarno? Alasannya Iya, apa? kenapa bukan Soekarno? Lantas siapa? Kan gitu kan? Coba. Selama ini 700 tahun, orang itu tahu yang disalibkan itu Isa. Nongol Al-Quran di Arab. Yang nggak jauh dari TKP, bukan orang Israel, dari Arab. Ngomong. Yang disalibkan bukan Isa. Bukan. Terus Ternyata siapa? orang lain. Terus siapa? Ternyata orang lain. Iya, siapa? Ya tadi saya bilang Yudas katanya bukan. Nah, Iya, maksudnya kalau siapa Yudas yang kan bukan? harus ada di Quran. Itu Yudas yang bilang kamu, bukan Quran. Di Quran nggak ada. Itu kan dijelaskan lewat. Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban, hanya membantah Gitu saja loh. tapi tidak ada jawabannya. Gini ya. Gini. Nah, gimana sih? Liana, sekarang
nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah jangan dikonsep-konsepin, aku paham. Enggak, nama gitu aslimu loh. bukan Liana, pokoknya bukan Liana. Gini, jadi menurut orang Islam Bukan, seperti pokoknya itu. nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya, hebat kan? Hebat saya, hebat. Udah, Jadi saya bener, bisa jadi- membantah jadi segala sesuatu. sekarang esensinya Pokoknya apa? nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itulah hebatnya saya, maha benar saya dengan segala perkataan saya. Oke. Hebat Itu kan? konsep. Canggih. Itu konsep Anda seperti itu ya. Stop dulu. Tolong masuk dalam pikiran saya dong gantian. Saya bisa masuk ke pikiranmu, tapi tolong masuk ke pikiran saya gini. Silakan. Jadi di sini ada dua pemahaman ya. Itu kan menurut orang Islam seperti itu tadi ceritanya tahu. Nah menurut orang Kristen kan tidak seperti itu. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Isa. Secara satu dia Yesus. Oke lah ikut Yesus ya. Hmm. Yesus. Secara mereka mengalami langsung loh. Iyalah. 600 tahun sebelum Muhammad ada. Iya. Nggak, makanya mereka yakin sepenuhnya kalau itu Iya, Yesus sendiri benar-benar bangkit Nabi kok, dan Isa. dia mengatakan sendiri Ya, Yesus saya juga sendiri lihat filmnya. bangkit. Ya, Hmm. emang ada keterangan bangkit. Oke. Hmm. Saya nggak membantah, silakan saja. Itu kan Iya, keyakinan masalahnya sungguh malanglah orang yang percaya cerita dari Arab. Anda. Ini namanya membenturkan keyakinan, paham nggak? Loh, karena Anda mengatakan Anda sendiri yang datang ingin membenturkan. Islam Enggak, datang bilang, Gini. wahai orang Contoh, Karesteng, yang Udah, stop. disalib bukan Yesus, tetapi Stop, orang yang stop. diserupakan. Lalu Paham. siapa Aslim? Iya. Lalu siapa? Wahai orang Islam. Lalu siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Nah ini sama kayak begini. ini, Orang Indonesia perdebatan ini tuh sudah terjadi udah tahu 100 presiden tahun pertama lamanya. Republik Indonesia itu Soekarno. Oke, Datang orang sudah Arab. Paham. Bukan Maksud dijelasin. Soekarno. Pokoknya Oke. bukan. Ini Ya. Oke, gini loh ya. Kita masa bisa- orang membantah bantahannya Oke. tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Sip. Oke, setuju Loh, ya. setuju bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi bantahan Anda itu tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Apa susahnya bagi Allah membongkar? Nih loh, nama aslinya itu ini. Jadi waktu dulu begini, yang disalib itu bukan ini, digantikan begini ceritanya kronologisnya. Ah itu baru Tuhan beneran, kalau ini Tuhan-Tuhanan. ya. Itu kan menurut Anda. Ya sudah, Ini siapa yang seperti disalibkan itu. menggantikan Isa? Udah Siapa? stop. Saya nggak mau ke situ. Kita lebih ke esensi saja. Jadi apa ya pemikiran orang itu kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa ngatur otak orang. Kalau saya beranggapan Bisa saja. Sebenarnya akal Iya. pikiranmu sudah bertanya-tanya, Gini. kok iya ya Allah membantah, kok bantahan Allah Kan nggak lebih tahu. jelas. Nih, Malah bikin orang perdebatan Islam ini- sendiri pusing. Satu bilang yang yang pusing. bukan. Gini loh, tolong, Satu tolong, bilang dong. orang Kita Islam coba. bilang yang disalib Yudas. Satu bilang naikin yang stepnya, disalib naikin orang stepnya. yang lain. Ini berat ini. Gini. Muslim kita naikin sendiri stepnya bingung ya. siapa yang disalibkan. Ini terus memakan di situ deh. Kita gantian ya. silakan. Kita naik stepnya ya. Kita naik stepnya. Jangan di situ. Karena perdebatan ini itu nggak cuma baru sekarang diperdebatkan ya. Ini sudah beratus-ratus tahun yang lalu masalahnya sudah diperdebatkan. Bahkan yang debat bukan kita. Yang debat itu orang-orang yang lebih kompeten, ulama-ulama, pendeta-pendeta yang memperdebatkan ini. Dan selalu akan jadi perdebatan sepanjang sejarah. Selalu Islam di situ babak belur. Kenapa? Silakan. Karena orang Islam sebagai penggugat, orang Islam sebagai Silakan. pembantah nggak bisa menunjukkan dalil Iya, bantahannya. silakan. Makanya di situ kalau mau merayakan kemenangan Kristen, rayakan saja. Iya, Kita nggak justru bisa kenapa berbantah, kamu masih mempercayai hal-hal yang konyol? Contoh, Ih, oke. ada orang bukan Itu Isa, kan dirubah jadi kepercayaan. Isa. Iya, Orang nggak salah, paham, orang lagi bagus-bagus, paham. lagi bagus-bagus. Udah, bagus lagi. Ya kan? Udah, saya tahu Lagi maksudmu mau santai-santai, kemana. tahu-tahu Saya ditangkap, tahu. disalib. Loh, Ih, bolak-balik mulu. Gimana? Itu udah banyak banget. Dia kan Sama. bukan Isa. Gini ya. Balik lagi ke tadi ya, perdebatan ini sudah terjadi selama beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau tadi bilang katanya, yang babak belur orang Islam, silakan. Tapi kami punya keyakinan sendiri yang orang Kristen tidak berhak mengatur keyakinan kami. Sebaliknya, orang Islam juga jangan tiba-tiba merasa sok kayak gini, itu kan Tuhannya itu bukan itu begitu kan, seperti tadi diperdebatkan. Orang Islam juga sering kayak Bang Edis kayak gitu.
ke orang Kristen dan pengen menyebarkan syiar kalau yang mati itu adalah bukan Isa yang sebenarnya. Nah ini kan selalu terjadi seperti itu, seperti yang Bang Edis lakukan, orang Islam banyak seperti itu. Nah saya pengen di sini bicara. Oke, nih sebentar ya, gini. Ya. Ini saking sebentar Rina. Ini saking hebatnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ya. Jago bantah tapi bikin orang Islam bingung. Dengar ya. Nih. Apakah orang Islam tahu siapa yang disalibkan? Lihat. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Iskariot. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad. Sebentar Yudas, sebentar Ya. Simon. Ya, ya. Ini Paham, yang ya? disalib yang mana? Oke, jadi Udah gini, gitu nggak pakai literatur Islam loh. Gini sebentar. Udah. Kata Al-Quran itu datang sebagai kitab petunjuk yang memberi penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nyatanya orang Islam disuruh tanya siapa yang menggantikan Isa. Orang Islam bilang, satu bilang Simon dari Kirene, satu bilang Yudas Iskariot, satu bilang ini, satu bilang Saya ngambil poinnya aja. Saya ngambil poinnya. Gak usah diperdebat hari gini masih berdebat begitu. Kita mau ngapain gitu. Justru kenapa hari gini Liana masih mempercayai Al-Quran? Itu urusan saya. Kan udah bolak-balik dibilang. Coba yang di bawah. Tadi yang ngomong di bawah hari tolong gini masih komen ya. memperdebat, sekarang ngomong itu urusan saya. Percaya loh. Tadi kayak bilang kenapa Liana hari ini masih Liana, mempercayai Al-Quran. coba ya, Ah, gini, percaya saya mau itu gini adalah Liana, urusan sebentar saya, Liana, gitu Liana, loh. sebentar, Kalau gini, percaya itu. Liana, selama ini kita percaya presiden pertama kita Soekarno kan? Udah jangan digambar-gambarkan. Sebentar, Maksudnya coba gimana? ini terakhir nih. Selama ini kita percaya presiden kita pertama Soekarno, betul? Betul. Seandainya datang firman Allah mengatakan sesungguhnya bukan Soekarno presidenmu, berarti kita tertipu nggak? Ya tertipu. Tertipu. Oke, selama 700 tahun orang mengira itu Isa sungguhan, betul? Betul. Lalu datang firman Allah mengatakan itu bukan Isa sungguhan, itu Isa KW. Berarti selama 700 tahun tertipu nggak? Enggak. Nah, udah, dibawa dulu. Dibawa Ya, dulu. jangan Nanti kalau udah dulu, sehat jangan kesini dulu. lagi. Kesini lagi kalau udah sehat. Aduh. Oke. Iya, memang kebenaran itu pahit. Saudara. Kebenaran itu pahit. Tapi teman-teman, kalau itu kebenaran, walaupun pahit, Anda harus telan. Karena akibatnya Anda nanti akan beralih gitu loh. Jangan selama ini Anda meyakini kebohongan. Thank you. Ya, ini susah ini, susah. Oke, kita kisih naik ada Nur Hafni Harahap. Ya, Nur Hafni Harahap. Iya, selamat malam Nur Hafni Harahap. Selamat malam. Ya, Nur Hafni, silakan Anda muslimah ya. Ya, alhamdulillah Oke, muslimah. silakan Nur Hafni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Saya Tema kita hari pakai ini jilbab, toh. Saya bagaimana? pakai jilbab itu. Lagi tidak pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab. Ya sudah Iya. dibawa dulu ya, dibawa dulu kalau nggak pakai jilbab ya. Heran saya tahun zaman saya sekolah lah, nggak usah jauh-jauh. Saya itu sekolah itu tahun 2000-an. Ya. Zaman saya sekolah di kelas saya itu yang pakai jilbab satu orang. Perempuan. Kenapa zaman sekarang orang-orang nggak mau kalau dilihat kalau pakai jilbab? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab zaman dulu itu nggak ada.
Berarti zaman dulu orang-orang tidak tahu kalau wajib pakai jilbab. Nih, saya kasih tahu. Foto-foto jadul SMA atau foto-foto jadul masyarakat Indonesia nih. Foto jadul wanita Indonesia. Nih, nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini dikibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih. Saya tunjuk nih foto-foto jadul. Nih. Ini foto-foto jadul. Nih. Nih. Ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih. Nggak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Ini loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih, nih, nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih, ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Kaum brutal, kaum brutal. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih, ini foto-foto zaman dulu nih, foto-foto jadul. Nih SMA ya, nggak ada orang pakai jilbab. Nih, ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Cek semua zaman-zaman kita dulu sekolah, nggak ada orang pakai jilbab, nggak ada. Nih, oh, wanita-wanita zaman dulu nih. Ini kalian kenal nggak ini siapa? Tahu nggak? Ini Najwa Shihab ini nih. Ada nggak temannya pakai jilbab? Nggak ada, Abdul. Apakah zaman dulu orang Islam nggak punya Al-Quran? Apakah zaman dulu di dalam Al-Quran nggak tertulis wajib pakai jilbab? Apa satu orang ini botol semua nggak baca Al-Quran? Apakah satu kelompok masyarakat ini dungu semua nggak bisa baca Quran? Apa gimana? Coba nih, ada nggak di sini orang pakai jilbab? Ada? Ada nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nggak usah saya tunjukin di internet. Lihat foto-foto kalian zaman dulu SMA. Ada nggak pakai jilbab? Nggak ada. Oh, nekat yang zaman dulu sebelum saya udah perhatikan ya, sebelum tahun 2015-an orang masih jarang pakai jilbab. Tapi semenjak gara-gara internet, ya kan? Dipromosikan, digembar-gemborkan pakai jilbab, akhirnya orang latah ikut-ikutan. Quraisy Shihab sendiri berkata nggak wajib pakai jilbab tuh nggak wajib. Cuman kalau bisnisnya jualan jilbab, ya, misalnya banyak orang-orang Muslim, toko-toko Muslim jualan jilbab, mereka akan mengatakan jilbab wajib. Kalau nggak wajib, dagangan kagak laku. Nekat yang nyat. Kagak laku dagangan. Tapi saya tahu, gini teman-teman. Kadang-kadang memang banyak hadis-hadis ya, ini orang Muslim sendiri yang bilang, banyak hadis-hadis itu yang palsu. Bahkan kalau kalian membaca riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, dia dikatakan dalam riwayat itu, dia itu mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Dan dari 16 tahun itu dia mengecek 600.000 hadis. Di buku pembukaan kitabnya itu, dari 600.000 hadis, dia itu hanya menganggap sahih 6.000. Artinya apa? Hanya 1% hadis yang beneran. 99,9% hadis yang beredar itu bohong. Itu pun zaman sekarang orang Islam sudah berlomba-lomba memalsu-malsukan hadis. Iya, zaman sekarang pun masih orang Islam berlomba-lomba malsu-malsuin hadis itu. Misalnya apa yang dikatakan Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Katanya setan makan pakai tangan kiri. Ya kan? Minum pakai tangan kiri, itu setan. Makanya kalian makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, biar nggak sama dengan setan. Kata Ade Armando itu, ya lawak.
Itu kata Ade Armando. Nah gimana kalau orang tangannya satu? Maaf nih, gimana? Berarti dia jadi setan dong. Oh. Yuk silakan. Kita kasih naik ada siapa nih? Siapa ya? Sebentar. Bustomi Ahmad. Yo, Bustomi Ahmad. Teman-teman ya, jangan lupa nih ada 1.8K tap di situ ya. Ini mayoritas muslim yang nonton nih. Suruh ngetap nggak? Tapi mereka seneng kok nonton channel saya nih. Yang muslim pada seneng nonton channel saya. Ya, Bustomi Ahmad, gimana kabar Bustomi? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Apakah ada tangan melayang lagi dari belakang? Begini ya Bang Edi. Bustomi, kenapa kemarin Anda lagi memberdakwahkan agama Islam lalu tiba-tiba tangan melayang dari belakang? Tangan siapa itu? Netizen penasaran ini. Udah 3 kali kamu nanya kayak gitu Bang. Ya udah, silakan. Ayo Bustomi, apa Bustomi? Sekarang begini Bang. Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis, fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini, sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam. Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik, saya jawab. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi, kenapa alasan? Ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka komal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini, namanya Zakir Naik. Ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh, kalian memfitnah Tuhan Yesus kami, menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir.
Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong. Nah ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih. Ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah, yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak. Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu, Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya, saya setuju, Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi, Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik, itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi, Bang. Bukan gini bang. Yang dikhawatirkan saya, Bang, yang dikhawatirkan nanti takutnya memecah belah umat ini, Bang. Nah itu kan, kalau giliran Muslim bahas Kristen bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab jadi memecah belah, ini gimana sih? Saya tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen, Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas tentang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya. Saya tegur itu, Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja, Bang, biar tidak memecah belah, Bang. Saya khawatir gini. Nah, gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri. Seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya, Juma, dikumpulkan semua. Ayo kita buat perjanjian. Gimana kalau kita stop bahas agama orang? Anda stop bahas agama Kristen, saya stop bahas agama Islam. Ayo kita bikin kesepakatan, kita berhenti. Masalahnya kalian nggak mau berhenti. Gimana? Saya tidak pernah bahas Bible, kok saya yang kena. Loh, masa maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu, Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni. Aduh gimana nggak tikung? Nah tadi sehubungan pertanyaanmu tadi Bustomi tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Iya. Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zolim nggak di situ? Ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Quran sendiri itu bukan antara Al-Quran dengan Gini bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa. Betul? Ya. Akhirnya ya, jadi dialah Isa yang palsu inilah. Orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zolim nggak? Kok zalim? Itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zolim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain zalim, kita harus tahu dulu apa itu zalim. Zolim itu artinya tidak berlaku adil. Tidak Betul. meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih bang,
orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya, Gubernur Aceh korupsi, Tengku siapa begitu ya. Nah, terus orang ingin menangkap Gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura ya kan? Wah, nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah, ini dia. Ini Gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa, ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi Gubernur Aceh. Betul? Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu, berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Zalim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang, malah yang bukan Isa yang disalibkan. Karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih, ada sekelompok orang, oke? Orang ini ingin menangkap Isa. Iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Iya, betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya, betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara-saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara. Ya, begini aja, Bang. Biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut di dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda, Bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda, janganlah orang Muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik. Ya mau itu aja langsung naik, jangan ke tempat Mana umum berani dia menghadapi saya? Gak berani. Lagian saya pusing dengar dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing Pak saya, Bang. Pusing saya kalau dengar dia ngomong. Saya menyampaikan kayak gini, Bang, nanti khawatir memecah belah, Bang, karena belum Nah, tentu ini kan, gini kan. semua terima, Bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen, teman-teman, itu nama. Nih, saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Ini orang Islam ini, teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya. Nih, saya tunjukkan, Bang. Saya bacakan. Ketika umat Muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah, dengar. Dengar ya, Bang ya. Nih, saya akan putarkan, Abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih. Oke, lihat ya. Nih, Bang. Besarin ya, nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Tur ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India Zakir Naik satu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017.
Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh Putra Fani menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antara umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya ini Bang. Nih, ini saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya. Nih. Coba apa yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik, Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Nah, tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam. Temanya Similarity Between Islam and Christian. Wos, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya gimana kayak begitu Bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini Bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat Bang. Iya, tapi ini Bang, Wapres yang nyambut Bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres Bang yang nyambut tuh Wapres. Bang, coba bayangin Bang. Bayangkan kalau saya berorasi di stadion Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba Bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada Bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana Bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini juga sebenarnya saya speak up ini Bang. Saya ini berbicara supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak kalian berhenti ngomong-ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh nantang katanya debat offline. Oh, offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Terus sampai kapan seperti ini terus Bang? Saya lihat-lihat itu sampai kalian berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahas Al-Quran itu banyak. Itu reaksi Bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai. Reaksi daripada orang Islam yang membahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025 Bang. Ini kejadian 2017. Punya dendam membara sama Pak Zakir Naik itu mungkin. Iya, mereka nggak berani Bang. Mereka nggak mau kalau dijawab, diperlakukan yang sama, diundang penceramah Kristen dari luar misalnya yang membahas agama Kristen, orang Islam akan marah-marah. Gitu ya. Terus mungkin ada ya gimana ya solusi Bang Edi. Tahu nggak? Saya ini Bang, saya ini dipersekusi loh.
Saya ini Dipersekusi. didatangi ormas, didatangi massa, dicari-cari ormas, dicari-cari massa, dicari-cari saya sampai saya meninggalkan apa yang saya punya. Enak orang Muslim kalau berapologet dia di rumah aja santai loh, menghujat mereka dari rumahnya selalu, nggak ada orang persekusi, nggak ada polisi, nggak ada itu, nggak ada. Kalau orang Islam yang menghujat, lihat itu. Si Juma, si Nora. Mau saya puterin bang? Mau saya puterin video mereka penghujat? Mau nggak? Saya udah tahu semuanya. Nggak, biar orang tahu nih. Biar orang Kristen, biar orang Islam tahu. Kalau orang Islam, bahasa agama Kristen, mau dilaporin polisi juga percuma. Percuma. Nggak ada. Nih, Nora itu udah dilaporin dari lama. Nggak ada tangkepan dari mana ada polisi nggak dengar itu. Nggak dengar. Kalau orang Kristen baru. Kalau orang Kristen baru bang ditanggapi. Nih, dengerin. Ini video Nora Aritonang nih. Nih, Nora Aritonang yang udah dilaporin polisi. Tapi polisi nggak ada, gerak mana ada. Nih, lihat. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begitu. Nih. Ini poinnya nih. Perhatikan, ini poinnya nih. Nih lihat nih. Ya, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu. Kalau orang Islam kayak gitu nggak apa-apa. Mau dilaporin polisi juga polisinya. Tapi kalau orang Muslim yang laporin Islam, hari itu juga, malam itu dijemput loh. Iya, memang begitu. Kejadiannya udah terjadi. Siapa yang kejadiannya udah terjadi? Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu orang-orangnya siapa. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, pakai bukti. Nih contohnya bang. Ini kalau orang Muslim nih bahas agama Kristen. Nah ini teman kita nih. Ya, ini teman kita namanya anak Batak. Debat dengan Islam. Lagi debat didatangi massa, digerebek rumahnya, digedor-gedor. Datang polisi membawa laras panjang. Malam itu juga bang ditahan. Hebat. Kalau Islam yang bikin begitu, polisi hilang bang, nggak tahu di mana. Itu kejadian udah jelas. Yang saya maksudkan begini, ya. Ini tolong ya, kalau mau adil, coba bisa nggak kalau Kristen begitu langsung ada tindakan, kalau Islam begitu ada tindakan, atau seperti yang saya bilang tadi, ayo kita bermufakat secara bersama-sama. Betul. Sekarang begini bang, kalau Bang Ede ini hanya mencari kesalahan umat Muslim itu banyak bang. Dan itu tidak hanya kesalahan dari umat Islam, orang Kristen pun juga banyak yang mempunyai kesalahan. Iya, tapi yang mulai siapa, Bang? Yang memulai itu mulai dulu, Bang, percekcokan seperti Iya, siapa yang halnya memulai dulu? Yang memulai membahas agama orang lain siapa? kalau di Indonesia nggak tahu, Bang. Iya, Zakir Naik itulah gimana? Zakir Naik tuh, Dondi tuh, duluan dia bang. Dondi itu bikin YouTube udah lama. Saya cuma ngerespon dia.
Coba itu channelnya Dondi itu udah hampir 1 juta itu. Dan setiap dia ngupload video langsung komen-komennya pendukung semua itu. Kami mendukung mualaf Dondi. Wow, saya Islam sejak lahir saja merasa kecil. Dia yang mualaf sungguh luar biasa perjuangannya. Nah, itu Bang. Makanya saya bilang Bang, yang mulai itu kalian dulu. Kita cuma ngerespon doang. Ya, kalau cuma merespon bagus sih Bang. Berjanji nggak Bang Edis ke depannya nggak bahas-bahas agama, apalagi pas di Saya akan berhenti membahas agama Islam kalau orang Islam berhenti. Kamu sampaikan aja ke apologi di Islam. Loh, sudah 2 tahun yang lalu sudah saya bilang, ayo kita berhenti. 2 tahun lalu sudah ada kesepakatan. Gimana kalau kita berhenti? Saya berhenti. Yang lain masih lanjut terus. Apa kata Juma dan kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti sebelum Tuhan kami dihapus dari Bible, katanya. Sejak kapan ada Tuhan kalian di dalam Bible? Hapus kata Allah dari dalam Bible. Ya, itu kan Allah, itu yang dalam Bible itu Allah, bukan Allah. Makanya saya suruh orang Islam suruh sekolah lagi SD. Di dalam Bible itu tulisannya A-L-L-A-H, Allah. Itu nggak merujuk ke Tuhannya orang Islam. Tapi orang Islam bilang itu Allah. Nah, nggak bisa baca Allah sama Allah, nggak bisa bedain. Kalau Allah itu tulisannya ya itu alif lam lam ha. Kena peringatan kita dulu. Oke lah. Ini kita kena peringatan karena kita pakai akun akun kecil. Kita besok akan live lagi di akun kita yang besar ya. Ini akun ini memang lemah ini. Dikit-dikit peringatan. Oke gitu ya, Bang Bustami ya. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Bustami. Terima kasih Bang Bustami. Ya. Malam. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kita kali ini teman-teman. Saudara, pernyataan ini sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Ketika seseorang mulai bertanya, mengapa Tuhan perlu menyerupakan? Kita harus berani menjawab apa yang sedang disembunyikan. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 157, tertulis bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Tetapi Alkitab, dari awal hingga akhir, menyaksikan satu suara bulat, Yesus disalib, mati, dan bangkit. Pertanyaannya, jika Yesus tidak disalib, bagaimana mungkin ia bangkit? Dan jika bukan dia yang disalib, lalu siapa yang menebus manusia berdosa? Tipuan adalah kebalikan dari kebenaran. Tapi Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Injil Yohanes 14 ayat 6. Seorang yang menyatakan dirinya adalah kebenaran tidak butuh menyamar, tidak perlu diserupakan. Ia tampil apa adanya, meski harus dihina, disiksa, bahkan disalib. Jika sosok sejati Yesus disamarkan, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang diuntungkan dari penyamaran ini? Dan siapa yang dirugikan? Kita semua dirugikan ketika kebenaran disembunyikan. Tapi justru karena itulah Injil harus dikabarkan, agar terang itu kembali bersinar. Dan mereka yang tadinya tertutup, bisa terbuka. Semoga Muslim lain juga demikian. Saya bersyukur melihat keberanian seseorang untuk bertanya. Untuk tidak sekadar menerima doktrin turun-temurun, tapi memuji dan mencari dengan hati yang tulus. Dan bagi Anda yang menonton saat ini, jika Anda mulai bertanya, jangan takut. Tuhan senang pada orang yang sedang dalam pencarian jalan kepada Allah. Dia menunggu Anda menemukannya. Sobat Al-Murid, jika kebenaran itu harus diserupakan, maka dunia ini sedang bermain silap mata. Tapi Injil Yesus Kristus datang untuk membukakan mata kita. Bahwa yang disalib itu bukan orang yang diserupakan, tapi benar-benar Sang Mesias. Kalau kamu diberkati oleh video ini, bantu bagikan. Supaya semakin banyak yang melihat bahwa kebenaran tak bisa ditutup-tutupi. Mari terus jadi murid yang setia, karena murid yang sejati tidak berhenti mencari kebenaran. Tuhan memberkati. Salam murid Kristus.